Oke, baik. Selamat datang kembali di channel Multimedia Interaktif. Oke, teman-teman semua. Di video kali ini kita akan mencoba membuat sebuah konsep basic atau dasar dari Unity terkait dengan benda yang bergerak, ya, terutama benda yang jatuh dari langit lah ya. Jadi kalau misalnya di dalam dunia nyata, seperti kita ketahui ya, kalau di bumi itu ada namanya gravitasi ya. Setiap benda yang kita lemparkan ke atas, di mana benda tersebut memiliki massa atau berat ya, karena ada gravitasi maka dia akan jatuh ke bawah ya. Jadi mungkin kalau misalnya dalam dunia virtual juga, ketika kita bikin game ataupun kita bikin VR, ya sebisa mungkin seharusnya kita mengikuti hukum-hukum ya. Kalau misalnya kita baca-baca law of physics ya, atau hukum fisika tadi, salah satunya ya terkait dengan gerakan, kemudian momentum, kinetik, dan juga gravitasi itu sendiri ya. Jadi kali ini kita akan mencoba membuat gerakan-gerakan ataupun gravitasi yang ada dalam Unity gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya, seperti apa sih yang akan kita buat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, contohnya adalah sebuah bola. Ada sebuah bola merah ya, yang di set point awal atau titik point awal ini saya simpan di atas ya. Kemudian di bawah ada semacam ya hantaran lah ya, atau ada semacam kotak ini miring ya, dimana kalau misalnya di dunia nyata ya, ketika benda yang memiliki berat ya, contohnya di sini bola ya, bola memiliki berat, kalau misalnya dilepaskan dari atas pasti dia akan ke bawah ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ntar saya coba play, nah dia akan ke bawah ya, dan menabrak benda-benda yang lain ya. Jadi ketika saya coba ulang gitu ya, misalnya bisa teman-teman lihat di sini, ketika saya play, nah dia ada gerakan ke bawah dan melakukan bounce mungkin ya, atau gerakan berulang-ulang ya, momentumnya. Nah kita akan membuat yang sederhana aja ya, simple, bagaimana membuat sebuah atau sebuah hukum fisika sedikit lah ya, terkait dengan gravitasi, ataupun membuat bola jatuh dari atas ya, dari langit ke bawah ya, seperti halnya kita hidup dalam dunia nyata. Nah kita coba buat dulu scene-nya ya. Kita buat scene baru teman-teman, new scene, pilih yang basic aja ya, create. Nah ini layar Unity kosong ya, jadi kita buat simple aja. Kita buat dulu yang namanya plane ya, atau lantainya lah ya. Nah ini kita buat lantainya ya, plane ya. Nah di sini plane, kemudian saya akan mencoba membuat ada yang namanya sphere aja ya, bola seperti tadi ya. Nah di sini kita simpan di atas sphere-nya. Nah kalau misalnya kita play di sini teman-teman ya, hanya dengan sphere dan lantai, apa yang kita lihat? Nah dia tidak turun ke bawah ya, dia hanya diam di tempat ya. Kenapa? Nah kita belum memasukkan unsur-unsur fisika di dalam bola ini ya. Jadi ada hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama tentu saja, dalam bola itu, dalam dunia nyata ada yang namanya berat ya, berat atau massa ya, berat atau massa ya. Jadi kita harus masukkan dulu beratnya berapa ya dari bola ini. Kemudian kita aktifkan hukum gravitasi ya. Gravitasinya kita aktifkan, ketika nanti di play dia akan jatuh ke bawah sesuai dengan hukum gravitasi ya.
Kemudian di sini nanti ada lagi yang namanya fisik material. Apa ini? Ini sebetulnya bentuk dari besi ini itu nanti dia mengandung apa gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya benda padat ya teman-teman mungkin mengenal ada yang namanya besi, ada yang namanya baja, ada yang namanya kayu gitu ya, ada yang namanya mungkin plastik ya. Nah itu hal-hal tersebut sangat berpengaruh di dalam nanti ketika kita membuat sebuah dunia virtual ya. Misalnya berat, misalnya bola dengan material yang isinya besi ataupun baja, tentu saja itu akan lebih berat dibandingkan berbentuk plastik ya. Jadi misalnya dilemparkan dari atas, kalau misalnya yang plastik mungkin ketika dia melayang itu ada tidak langsung ke bawah ya, mungkin akan melayang sedikit gitu ya sebelum dia mencapai atau menyentuh tanah. Tapi kalau misalnya dia bendanya, materialnya, bolanya adalah baja ya, dia akan langsung menghantam ke bawah gitu ya gerakannya. Nah ini nanti kita akan mencoba ada fisik materialnya ya teman-teman. Kemudian yang paling ada lagi namanya rigid body ya, kalau di Unity gitu ya. Rigid body ini semacam nah ini hal-hal ini kalau di Unity disebut dengan rigid body ya. Nanti kita lihat komponennya namanya rigid body. Nah kemudian ada hal lagi nanti kita terkait dengan ada yang namanya collider teman-teman. Collider ini semacam hambatan kali ya. Jadi kalau konsep collider ini nanti kalau misalnya benda padat dengan benda padat itu bertumbukan gitu ya, atau bertemu, itu pasti akan bertumbukan atau bertabrakan ya. Jadi kalau misalnya kita tidak pakai collider di Unity, nanti ketika benda padat dengan benda padat yang terlihat di layar itu bertabrakan, ya dia akan nembus gitu ya. Maka dari itu supaya tidak nembus, kita pakai collider atau hambatan itu sendiri. Nah ini dua komponen ini yang nanti akan kita coba ya diimplementasikan dalam Unity ini ya, gimana membuat bola jatuh ke bawah ya, seperti halnya dalam dunia nyata gitu ya. Nah ini kita sudah buat bola, dan di sini spare-nya bola itu saya ganti nama ya, klik kanan bola, spare plane-nya itu ya lantainya lah ya. Nah di sini saya coba warna merah lah, jangan nanti aja. Oke teman-teman, di sini kalau kita play tadi, kita ulang ya. Dia akan melayang ya, dia akan melayang. Ini saya mau pindahkan dulu deh merahnya ya, biar pas gitu ya, biar pas. Nah ini lantainya nggak kelihatan ya, lantainya nggak kelihatan kalau saya coba. Oh ini di sini ya. Nah, saya coba bawahkan nih, kelihatan. Kita coba ganti dulu deh materialnya ya, material lantainya saya ganti misalnya pakai ini, coba di atas. Oke ya, nggak kelihatan ya, sebentar. Kameranya, main kamera di sini ya. Oke, kita coba ganti plane-nya aja deh dengan cube ya, supaya lebih supaya lebih kelihatan ya. Ini misalnya ya, kita berbesar ya. Nah ini kelihatan ya di kamera di sini nih, ada alasnya gitu ya. Nah ini seperti ini, nanti dia bolanya akan jatuh ke lantai ya. Lantainya saya kasih warna supaya beda, hitam aja ya, biru transparan seperti ini. Oke teman-teman, saya coba ini geser sedikit supaya di tengah-tengah layar. Oke. Nah di sini ya,
tadi belum kita apa-apakan ya. Jadi untuk biar dia jatuh ke bawah itu kita klik bolanya atau cube-nya gitu ya, atau bola di sini. Ini supaya nggak bingung saya kasih nama lantai. Oke, kita ambil bola. Kemudian di sini kita tambahkan dulu ada yang namanya komponen rigid body. Rigid body kita pilih yang paling atas saja ya, rigid body doang. Nah di sini ada beberapa option atau pilihan yang harus dibuat lah ya, walaupun tidak semua kita akan coba ya. Nah tapi di sini mungkin yang harus diketahui yang pertama tadi ya, kalau misalnya kita lihat ada berat atau massa. Nah ini beratnya ya. Jadi nanti ini beratnya seperti apa, misalnya 1 atau 5 ya. Kemudian di sini yang harus diperhatikan lagi mungkin kalau linear dumping itu ketika dia jatuh ke bawah ya, linear secara linear tegak lurus. Kalau angular itu ketika dia berputar kalau nggak salah ya, nanti dia akan berpengaruh nanti. Nah ini automatic ya, automatic center. Oke, kita abaikan dulu. Nah di sini ada use gravity ya. Di dalam dunia virtual juga kita harus ketika kita ingin membuat simulasi dari dunia nyata ke dunia virtual ya, terus harus ada gravitasi ya. Jadi gravitinya kita checklist. Oke, kita coba play teman-teman. Kita lihat bedanya ya, seperti apa. Nah dia terjatuh ya, beda dengan tadi belum tidak jatuh ya. Karena apa? Karena dia belum dipasang ada yang namanya rigid body dan dimana ada gravity. Kita buat duplicate ya, kita bedakan. Misalnya rigid body-nya kita take down, kita hapus. Nah kita lihat bedanya seperti apa. Nah yang satu jatuh, yang satu tidak jatuh. Kenapa jatuh? Karena sudah dipasang komponen rigid body ya. Kita yang merah aja ya. Oke, selanjutnya ya, kalau misalnya jatuh ini kan kayaknya kurang enak ya. Jatuhnya seperti apa gitu ya. Jatuhnya hanya tidak ada nah seperti itu saja ya, seperti tanpa ada. Kalau misalnya bola kan biasanya dia memantul ya, atau bounce. Nah gimana caranya supaya bisa memantul atau bounce? Di sini ya teman-teman, ada yang namanya, kalau misalnya di sini collider ya, material teman-teman ya. Oke, spare collider. Tadi collider itu tumbukan ya. Kalau misalnya kita tidak pasang spare collider, kita coba unaktif dulu, kita lihat bedanya ya. Dia nembus. Oke. Kenapa? Karena dia tidak ada hambatan ya. Kalau misalnya kita bedakan di sini, kita pasang, kita coba duplicate yang sudah pakai rigid body ya. Sini ya. Kita ganti warna biru. Yang rigid body ini spare collider-nya kita cek, tapi kalau yang ini kita aktifkan. Kita lihat bedanya seperti apa. Nah, yang rigid, yang spare collider-nya kita uncheck, dia menetap, tapi yang tadi menembus ya, karena dia tidak punya hambatan. Ya, walaupun terlihat ada berat ya, ada gravitasinya, tapi dia tidak punya hambatan gitu ya. Jadi bukan benda padat lah ya. Hanya terlihat padat tapi tidak benda padat, dia akan menembus. Oke. Nah, kemudian kita akan buat di sini semacam bounce ya. Ini saya aktifkan kembali ya. Bounce itu memantul ya. Editnya di mana? Ada di sini teman-teman. Ada namanya material ya. Ada material, teman-teman. Material ini ada dua sebetulnya. Material warna ya. Biasanya warna di sini ya. Ini di dalam Unity ini terkait dengan warna bisa material. Tapi ada yang namanya di sini fisik material. Jadi bukan material warna tapi fisik material, teman-teman. Ya. Coba ini sebenarnya saya sudah buat ya.
Nah, di sini misalnya my materials. Cara buatnya gimana? Cara buatnya kita buat klik kanan, kemudian create ya. Ada fisik material ya. Jadi bedakan material dan fisik material. Nah, kita buat misalnya bola baru fisik gitu ya. Oh, segini aja deh, fisik ya. Bentar. Nah, di sini ketika kita klik ya, dia ada inspektor atau option yang harus dipilih. Nah, ini ada dynamic friction, ada static friction, ada bounce sinus, ada friction combine, ada bounce combine. Apa ini ya? Mungkin yang harus diperhatikan nanti ini bounce. Mulai dari 0 sampai dengan 1 ya. Kalau misalnya 2 dia nggak bisa ngisi ya. Tetap dia maksimalnya 1. Oke, kita coba ya. Ini kita sudah buat bola baru ya. Kemudian kita akan masukkan fisik materialnya ya. Kita drag and drop aja ke sini. Nah, yang ini juga kita drag and drop. Oh, ini sudah ya, dia sudah masuk otomatis. Bola baru, sorry, belum. Nah, ini kita coba play, kita lihat teman-teman. Nah, dia memantul seperti halnya kita bermain bola di dunia nyata ya. Kalau misalnya kita hapus nih ya, kita hapus deh non ya. Kita lihatin bedanya ya, dia pakai bounce atau enggak dalam fisik material ya. Nah, yang satu ada fisik material bounce, yang satu enggak ya. Kemudian tadi ada perbedaan lagi ya. Bounce combine, average, ada multiply, minimum, maksimum ya. Jadi mungkin yang saya jelaskan adalah kalau minimum dia ngebounce-nya sedikit, kalau maksimum dia ngebounce-nya banyak, kalau average ya rata-rata ya, minimum dan sedikit tergantung dari bounce size-nya, dynamic friction dan berat benda tersebut tentu saja. Kita lihat nih teman-teman, saat misalnya ini saya bola baru deh yang ini ya. Kita buat maksimal ya. Kita lihat nanti dia mantulnya seperti apa. Oh, dia maksimal ya, tinggi ya, terus ke bawah dan memantul terus karena bouncingnya maksimal ya. Nah, di sini misalnya saya buat di sini ada 2 ya, average ya, kita masukkan ke yang average yang biru. Bahas fisik udah ya. Nah, ini maksimal, ini average ya, yang merah maksimal, yang biru average. Seperti apa bedanya? Kita coba. Nah, yang satu seperti halnya bola biasa ya, tapi yang satu yang merah ini karena maksimal dia akan terus cukup lama membounce atau memantulnya ya. Coba kita lihat, bayangkan kalau misalnya kita pilih maksimal gitu ya, dalam dunia nyata ya mungkin ada ya materi atau benda yang bisa memantulkan sesuai dengan ketinggian awal ya. Tapi mungkin pada umumnya seperti hal yang biru ini aja ya, kita buat average gitu ya. Nah, di sini kita lihat lagi teman-teman ya, ada hal yang membedakan nih ya. Saya ganti fisik yang normal ya. Kalau misalnya semakin berat benda itu nanti mantulnya kita lihat seperti apa. Jadi bisa terlihat nanti membedakan ya. Di dalam Unity ini dia seperti halnya kita di dunia nyata ya. Oh, sama ternyata ya. Kita coba lagi. Biasa, oh yang membedakan, yang membedakan biasanya nanti dalam tumbukan ya. Tumbukannya ya bergerak, misalnya kalau misalnya ini lebih berat daripada ini yang menang nanti mungkin akan yang merah ya. Nah, mungkin nah ini satu lagi teman-teman ya. Di sini ada yang namanya, walaupun kita mengaktifkan gravity, ada yang namanya kinematik teman-teman. Kita lihat yang biru misalnya saya aktifkan kinematik ya. Ya, dia akan diam saja seperti halnya kita coba latihan yang pertama tanpa memasukkan rigid body ya. Jadi apa? Kinematik ini sebetulnya lawan dari gravity ya. Walaupun kita klik use gravity ya, kinematik di checklist ya, dia tetap akan diam di tempatnya
mula ya. Di sini juga ada freeze, hampir sama seperti kinematik ya. Oke teman-teman, itu mungkin sekilas ya informasi Unity Basic tentang bagaimana cara memantulkan bola, rigid body, kemudian collider, dan mungkin sedikit terkait dengan hukum fisika mungkin ya, seperti gravitasi, gerakan, dan momentum ya. Baik, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini.